Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema tenang nak, masih ada ayah di sini. Masya Allah. Tadi seperti Ustadz Maulana, memang ini sebenarnya temanya agak sedikit sedih, tapi kita harus bawa fun, kita bawa menjadi pembelajaran yang Masya Allah ya luar biasa. Ambil sisi positifnya. Ambil sisi positifnya. Negatifnya larikan ke positif. Aduh itu luar biasa. Baik kita lanjutkan. Ustadz Syam, apa nih? Tadi kan ada yang sempat kepotong nih. Ini gimana ya? Supaya kita itu bisa menjadi seorang ayah yang bisa membagi waktunya bagi kerjaan juga anak. Dan supaya menjadi ayah menjadi idola gitu bagi anak-anaknya sesuai ajaran Rasul. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi idola ini agak relatif ya, karena idola seorang anak tuh berubah-berubah gitu. Mungkin di waktu kecil idolanya adalah seorang ayah yang selalu ada di rumah. Tapi beranjak dewasa pasti dia mikir, kenapa kok bapakku di rumah terus nggak ngantor gitu. Betul. Pasti idola itu relatif berubah-berubah. Dan ternyata idola yang sesungguhnya adalah yang sesuai dengan baginda Nabi SAW. Karena pada akhirnya kita pun akan menyadari bahwa, aduh menyesal ya dulu bapakku kenapa nggak didik aku agama ya. Dulu bapakku memenuhi semua duniaku tapi aku masih ada merasa kekurangan gitu. Jadi beda-beda sebenarnya idola itu. Maka subhanallah yang kita cari adalah standarisasinya Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi seorang ayah yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Sosok ayah ideal itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sosok Luqmanul Hakim. Ada juga seorang Imran ya, yang mana seorang Imran ini meskipun tidak mendapati Maryam lahir karena Imran meninggal dunia sebelum Maryam lahir, namun subhanallah yang dilakukan yang pertama kali yang bisa kita contoh menjadikan seorang Imran ini adalah seorang sosok idola, ayah idola adalah ketika Imran mendoakan anaknya meskipun anaknya masih dalam kandungan. Jadi dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya Hanna ya istri daripada Imran ini datang kepada Baitul Maqdis dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau aku hamil, aku punya anak ini aku persembahkan untuk Baitul Maqdis deh. Biarin dia jagain Masjidil Aqsa aja dah." Ya itu kan. Ternyata beneran hamil. Nah, Imran nambahin lagi, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Dibaca oleh istrinya Hanna, kalau lahir anakku ini menjadi seorang yang mengabdi kepadamu ya Allah. Artinya apa? Yang pertama, prioritas mendidik agama bagi anak-anak kita. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Memberikan ilmu dunia itu penting. Tapi jangan pernah kita pisahkan ilmu dunia dan akhirat. Jangan kita katakan matematika itu ilmu dunia. Tidak. Matematika bisa jadi ilmu akhirat ketika kita alokasikan menjadi ilmu zakat. Ajarkan anak kita matematika supaya dia tidak korupsi. Supaya tidak mengambil haknya orang lain. Ada ilmu kimia. Jangan kita katakan ilmu kimia itu adalah ilmu dunia. Jangan dipisahkan dengan akhirat. Ternyata ditemukan obat-obatan daripada hal seperti ini. Maka subhanallah itu akan menjadi hal bermanfaat bagi agama juga. Jadi ilmu agama bukan hanya mengajarkan anak istinja, bukan hanya mengajarkan anak tentang fikih, tapi semua ilmu itu bisa diarahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sesuai dengan ayat ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang tua itu khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah perasaannya, serba lemah subhanallah. Yang kedua, banyak interaksi yang kita dapatkan dalam Al-Quran, interaksi ayah dan anak. Jadi meskipun seorang ayah mungkin bisa dikatakan sibuk di luar, tapi interaksinya, quality time-nya ada terhadap anak-anaknya. Karena ada ungkapan seperti ini, sebenarnya kata sibuk itu tidak ada. Sibuk itu sebenarnya tidak berlaku, yang ada masalah prioritas saja. Yang ada masalah prioritas. Sesibuk apapun, kalau memang anaknya menjadi prioritas, bagaimanapun pentingnya pekerjaannya, dia akan sempatkan video call terhadap anak-anaknya. Tapi kalau anak sudah tidak menjadi prioritas, maka sesantai apapun di kantornya, dia pakai buat main game online. Subhanallah. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jadi ada prioritas. Makanya kita katakan ada alokasi-alokasi yang mana Nabi katakan sedekah terbaik adalah terhadap keluarga. Betul, Masya Allah. Luar biasa penjelasannya, terima kasih Ustaz Syam. Kita lanjutkan, saya mau bertanya ke Habib Utsman nih. Habib, Afwan izin bertanya. Boleh. Ini benar nggak sih katanya doa para ayah yang single parent itu lebih diijabah oleh Allah untuk anak-anaknya. Nah ini benar, mohon penjelasannya Habib. Ya, silakan Guru. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridallah fi ridha walidain wa baghdullah baghdu walidain.
Wa sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak daripada bencinya orang tua. Oleh karena itu, anak wajib berbakti terhadap orang tuanya. Apalagi ayahnya single parent atau yang dikatakan duda. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk ngomongin Ustaz Maulana. Dan juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya kan, jadikanlah orang tuaku ini orang tua yang terbaik. Ini sebetulnya Ustaz Maulana yang harus menjawab nih. Karena apa? Tugasnya double. Jadi ayah juga, jadi ibu juga. Jangankan dikatakan doanya kabul. Jangankan dikatakan doanya itu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, dia ini punya double. Jadi bapak juga, jadi ibu juga. Umuka, udah di dia, ya kan? Wa abuka, udah di dia juga, karena udah tinggal sendiri. Jadi apa? Dia mendidik anaknya dengan didikan yang baik, perjuangan, ngasih makannya, nyuapininnya, yang anaknya lari ke sana, lari ke sini, main ke sana, main ke sini. Anda pernah ngalamin juga Ustaz, ya kan? Yang nyuapin anak, yang ini, yang itu dan lain sebagainya adalah penuh dengan apaan? Penuh dengan perasaan, ya Allah, ini rasanya menjadi seorang ibu dan ini adalah rasanya menjadi seorang bapak yang double, yang dimana harus mengurusnya dan mengerti, memahami apa yang dia inginkan. Dan juga apa? Dan juga wajib bagi anak untuk paham dan memahami. Ayo ingat, anak paham dan memahami bahwasanya apa? Bapak kita adalah bagian daripada kehidupan kita. Bapak kita itu adalah siapa? Adalah orang tua kita yang membesarkan kita dan yang mendidik kita. Wajib bagi bapak dimanapun berada mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Mengenalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka agar ada bonding yang kuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan orang tua yang pintar itu menuntun anaknya ke masjid. Sampai saat ini kalau saya ke masjid, saya pasti ingat sama orang tua saya. Karena orang tua saya yang menuntun saya ke masjid. Masya Allah. Jadi kalau misalkan saya kemanapun tempat, majlis taklim, ke masjid, ketemu orang yang soleh, ketemu orang yang alim, ketemu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan seorang ulama, itu saya pasti ingat orang tua saya. Dulu saya ini dituntun, diajak sama orang tua saya bertemu dengan orang-orang yang soleh. Saya dulu dituntun bertemu dengan orang-orang yang alim. Dulu saya dituntun untuk berada di dalam masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang tua wajib mengajarkan anaknya dengan didikan yang baik. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu yang terpenting apa? Anak memahami bahwasanya perjuangan orang tua gak gampang dan gak mudah. Maka doakanlah, sayangilah, cintailah, wabil walidaini ihsanan. Dan cintailah orang tua kita dengan yang baik. Dekati orang tua kita dengan yang baik. Sayangi mereka dengan sayangan yang baik. Dengan berbudi baik atau berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Tadi itu disampaikan, masih kecil dipeluk, disayang. Udah gedenya dipeluk susah, dicium susah, disayang susah. Karena apa? Karena gak ada bonding terhadap anak dan orang tuanya. Kalau dia punya bonding yang kuat, dia pasti akan bersentuhan dengan erat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama anak-anaknya. Bagaimana lihat Sayyidatuna Fatimah, dipeluk, disayang, dirangkul, dicium keningnya. Dan juga penuh dengan hangatnya. Antara apa? Kedekatan antara anak dengan orang tuanya. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Ustadz Maulana, izin bertanya. Nah Ustadz, banyak anak-anak itu yang mungkin ya mohon maaf kurang beruntung. Entah itu broken home atau merasa kurang mendapatkan kasih sayang baik itu dari sang ayah atau ibunya gitu ya. Dan merasa iri gitu dengan teman-temannya yang melihat, oh ternyata rumah itu seperti ini ya. Ada ibu, ada ayah, sementara kok di rumah aku kayak gini ya. Kok ada yang kurang gitu ya. Nah ini gimana ya cara menyikapinya gitu, melihat anak yang iri dengan anak-anak lain yang memiliki keluarga yang lengkap. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, ketahuilah. Maka gimana kalau ada anak karena tidak memiliki sosok ibu. Ingat ya, laki-laki itu bapak itu penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Ketidakhadiran orang tua dalam hal ini mungkin karena dua hal. Tidak ada ibunya karena meninggal ibunya. Tidak ada ibunya karena cerai. Kalau cerai hidup itu gampang tergantikan. Ya. Tapi cerai mati itu susah. Karena tidak ada, apalagi Masya Allah Tabarakallah. Maka dalam hal ini saya katakan, maka hadirlah. Hadirlah dari sosok ayah menghadirkan dirinya kepada anaknya sebagai sosok, betul tadi kata Habib, hadir sebagai ayah dan hadir sebagai ibu. Ini yang harus dicamkan. Cuma dalam hal ini harus juga dicamkan kehadiran kita memiliki dua sisi. Kalau saya dulu janjian sama Umi Nora, saya yang sayang-sayang
sayang kasih kebutuhannya. Ummi Nora yang disiplin. Ini jadi yang marah-marah Ummi Nora yang sayang-sayang saya. Yang disayang jadi Ustadz Maulana akhirnya. Iya, jadi akhirnya saya ini sayang. Oh, baik, Nah, baik. jadi mohon maaf, jadi kalau minor langsung anak-anak pergi mandi, langsung belajar. Kalau saya tidak, kita bercanda. Dan dalam hal ini tidak ada sosok penegasan. Maka harus diajarkan tentang apa? Perhatian, kasih sayang. Lalu penuhilah 3. Penuhilah kebutuhannya, buatlah anak itu merasa aman dan didiklah dia. Mohon maaf, tetangga saya pun bertanya, bisa ya Ustadz didik anak sendiri? Karena kenapa? Mereka tidak membutuhkan yang lain karena sudah disiapin. Anak saya tidak pernah minta uang, minta jajan. Mintanya transfer. Tidak. Oh, Cara teknik saya supaya ada tidak minta uang, kasihlah dia sebelum minta. ya Allah, inisiatif ya. Ini orang tua yang Caranya Masya Allah. adalah memberi setiap Jumat. Oh baik, Nah, jatah ini Jumat, gitu ya. Jatah Jumat ini sampai Jumat depan. Aduh, Jadi mau Masya Allah. kemanapun terserah. Wah, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya ini. Soalnya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Aduh, Iya. kapan nih pertanyaan aku dijawab nih, kok belum dijawab-jawab nih. Makanya sekarang langsung aja kita kasih kesempatan jamaah. Insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah ada pertanyaan pertama dari Hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku seorang duda yang ditinggal istri meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan 2 anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Aku menikah lagi, aku hanya fokus untuk mendidik anak-anakku. Sebetulnya seperti apa sih dampak psikologisnya jika tanpa ada sosok ibu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak? Baik. Pertanyaan ini insya Allah akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam melalui Dia tausiah. bilang selama ini aku aku selama ini nggak pernah berpikir untuk menikah lagi. Aku hanya fokus untuk mendidik anak. Sebetulnya seperti apa sih Ustadz, dampak kayak lebih enak diri, psikologisnya? Ustadz. Nggak, saya baca ulang dulu. Baca ulang Soalnya dulu. dia nanyanya dampak psikologisnya. Harusnya Iya. nanya ke psikolog nih. Psikolog, tapi Harusnya- kita dari sudut pandang agama aja Ustadz. Harusnya nanya kepada psikolog, subhanallah. Tapi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tabe seluruh guru-guruku, Habib Utsman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh besar itu hanya beberapa saat saja merasakan kasih sayang ibunda. Ketika ia berumur beberapa tahun, kemudian diambil oleh ibu susunya, oleh seorang Halimatus Sa'diyah. Kemudian dikembalikan kepada ibu kandungnya Ibunda Aminah, ya. Ibunda Aminah pun membawanya kemana-mana, memperkenalkan ini kuburan ayahmu, ini makam ayahmu, lalu meninggal dunia juga di usia Nabi SAW berusia 6 tahun. Maka subhanallah hanya 6 tahun Nabi SAW merasakan kasih sayang seorang ibu, lalu diambil oleh seorang kakeknya, lalu berpindah kepada pamannya, dan kisahnya pun berlanjut bertemu dengan laki-laki semua, subhanallah. Maka ternyata ketika ini sudah berlangsung lama, di usia Nabi 25 tahun Hijriyah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memperkenalkan seorang ibu ataupun perempuan baginya, yaitu Ibunda Khadijah. Kenapa Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi seorang yang notabene pada masa itu usianya jauh lebih tua atau lebih dewasa dibandingkan Nabi SAW, karena Nabi SAW juga ingin merasakan disayang oleh seorang ibu. Maka subhanallah ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu bertemu dengan Jibril AS dengan wujud aslinya, Nabi SAW pulang dengan ketakutan, kedinginan menggigil seakan-akan demam. Maka ia pun mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Bayangin kalau yang dinikahi Nabi adalah seorang anak remaja pada saat itu. Nabi ketakutan, duluan lari istrinya. Nabi aja laki-laki lari, apalagi saya gitu ya, subhanallah. Ya ini kan kejadian juga di rumah tangga kita. Kadang-kadang istri saya itu teriak ada kecoa, saya duluan lari kecoa, ada kecoa, saya duluan lari kita ada kecoa. Ya, Nabi, Ini selama saya di sini ini lucu Ustaz Sam. Kenapa? lucu. Masya Allah. Nabi pulang daripada menerima wahyu, Nabi ketakutan, Zammiluni, itu kenapa seorang Ibunda Khadijah bisa menyelimutinya dengan menenangkan, hendaklah Muhammad, hendaklah suamiku, engkau itu adalah seorang yang baik silaturahmi
silaturahimnya. Engkau adalah orang yang baik hubungannya dengan Tuhan. Mana mungkin Allah menzalimimu? Mana mungkin engkau adalah ditakut-takuti seperti itu? Maka ini adalah pemikiran seorang wanita dewasa. Maka kalau dikatakan bagaimana dampaknya, pasti seorang laki-laki atau seorang manusia membutuhkan sosok orang tua yang lengkap. Pastinya demikian. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Namun jikalau keadaan memang mendesak atau tidak ada lagi yang bisa dirubah, maka subhanallah kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang merawat kita, yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu, seorang anak butuh kasih sayang seorang ibu. Yang kedua, seorang anak butuh perhatian seorang ibu. Yang ketiga, seorang anak butuh pendidikan dari seorang ibu yang disebut al-madrasatul ula. Wallahu taala a'lam. Waduh, Masya Allah kisahnya luar biasa ya. Karena memang love language seorang laki-laki dan perempuan beda ya. Ada yang physical touch, ada juga yang word of affirmation gitu. Walaupun kita nggak bisa samaratakan ya. Betul. Ada juga yang berbeda gitu. Iya betul, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Tapi Ustaz Syam ini ada yang menarik nih, coba nih. Ada di medsos ya. Ada yang ngomong gini nih. Masya Allah. Aku situ deh. Coba gimana tuh? Ya. Gimana? Aduh, aku nggak mau nanti jika ayah aku ternyata nikah lagi, aku malah diabaikan dan aku takut Ustadz kalau ternyata aku memiliki ibu tiri yang jahat. Waduh, ini kayaknya aku tahu deh. Yang nanya ini siapa ini ya? Relate banget gitu ya. Ini kayaknya yang habis nonton film Ibu Tiri deh. Iya kan? Soalnya tadi yang cerita anak-anaknya dikasih nonton Ibu Tiri. Ini jadinya pasti takut. Gimana ya? Ini curhatnya gitu. Coba deh Ustadz Maulana coba baca. Judulnya itu Ratapan Anak Tiri. Jangan-jangan coba tanya. Jangan-jangan ini dari anak-anak saya lagi. Kan Ustadz sih ngasih nontonnya Ibu Tiri. Coba Ustadz telepon deh. Coba deh. Nora ditelepon deh. Dipastikan dulu. Anak-anak saya. Baik, jamaah sambil nunggu Ustadz Maulana telepon memastikan anaknya baik-baik aja. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Selamat Indah. Jamaah, alhamdulillah. Kok ada kalimat baik-baik aja sih? Ya maksudnya kan takutnya ini bener nggak ada.